menyapa Bapak dan Ibu yang sudah hadir di forum terkait dengan pemetaan aset-aset dalam sekolah. Saya memang sengaja mengumpulkan panjenengan semuanya terkait dengan kegiatan pemetaan aset-aset dalam komunitas. Jadi mengapa perlu dilakukan pemetaan aset? Banyak sekali aset dan aset-aset yang dimiliki ini bisa kita optimalkan lagi dengan baik ketika kita bisa memahami bagaimana cara kerja setiap bagiannya. Jadi untuk komunitas yang cukup besar seperti di SMA Kediri, maka pasti banyak sekali aset yang dimiliki. Nah, ketika kita tidak memahami apa saja aset yang dimiliki, maka kita tidak akan bisa mengoptimalkannya menjadi lebih baik. Terkadang dalam mengambil sebuah keputusan, ini kita hanya mengambilnya ini terkadang melihatnya ini seperti dicari yang kurang saja, sehingga ini membuat kita tidak bisa bergerak maju. Padahal kekurangan itu pasti ada kelebihannya. Nah, ketika kita melihat dari segi kelebihan yang kita miliki, yang dimiliki oleh SMA 2 Kediri, maka kita bisa menjadikan itu sebagai aset atau modal untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, di sini saya akan melakukan pemetaan aset yang pastinya juga dibantu oleh Bapak Ibu dari perwakilan aktor di SMA Negeri 2 Kediri. Dan saya mengambil pemetaan 7 aset utama ini berdasarkan teori dari Green dan Hansen. Nah, jadi 7 modal atau 7 aset ini terdiri dari pertama manusia. Ini berarti siapa saja yang turut serta dalam menjalankan aktivitas di SMA Negeri 2 Kediri. Kemudian modal sosial ini terkait dengan bagaimana upaya dari SMA Negeri 2 Kediri ini dengan rekan-rekan yang dimiliki untuk bisa membuat pembaruan atau mendapatkan sebuah inovasi. Di bidang politik, di modal politik ini berkaitan dengan pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan memang selalu yang kita tahu pasti dilakukan oleh pihak kepala sekolah. Tetapi ketika kita membuat hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, maka ini juga masuk ke dalam modal politik. Kemudian ada modal agama dan budaya, ini berkaitan dengan ragam agama dan kehidupan di SMA Negeri 2 Kediri. Kemudian kelima adalah modal fisik, ini yang pasti terlihat oleh mata, bentuknya, rupanya, ini masuk ke kategori modal fisik. Kemudian modal lingkungan atau alam ini terkait dengan lingkungan hijau ataupun lingkungan yang mendukung di sekitar SMA Negeri 2 Kediri. Bisa dengan warga setempat, lingkungan yang berkaitan dengan warga setempat, dengan tempat wisata dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting dalam menjalankan sebuah komunitas itu kita harus tahu modal finansialnya atau yang dinamakan dengan modal keuangannya. Manusia yang memiliki peran masing-masing dalam menjalankan komunitas. Nah, untuk guru sendiri, total guru yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Kediri ada 74 orang yang terdiri dari 57 guru ASN dan 17 guru non-ASN. Kemudian untuk total tenaga pendidiknya ada 25 orang yang terdiri dari 9 pegawai tata usaha, 4 petugas keamanan, 5 tenaga kebersihan, 1 pustakawan, dan 1 petugas koperasi siswa. Kemudian didukung juga dengan adanya komite sekolah. Kemudian yang keempat, total siswa yang ada di SMA Negeri 2 Kediri dengan tahun pelajaran tahun 2023-2024 itu ada 1.307 siswa yang terdiri dari 448 siswa kelas 10, 432 siswa kelas 11, dan 427 siswa kelas 12. Kemudian dalam mengawasi aktivitasnya diperlukan sosok yang disebut sebagai pengawas sekolah.
Kemudian modal sosial ini adalah hubungan SMA Negeri 2 Kediri dengan lingkup masyarakat setempat yang tadi saya sudah sampaikan terkait dengan pembaruan, inovasi dan perbaikan yang ada di dalam SMA 2 Kediri. Nah, di sini untuk modal sosial yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Kediri adalah pertama pastinya paguyuban orang tua atau wali murid. Kemudian ada alumni SMA 2 Kediri yang bernama Ikas Mada, karena SMA Negeri 2 Kediri sendiri dengan usia yang sudah 63 tahun ini sudah menghasilkan banyak sekali siswa dan alumninya pun ada di berbagai profesi yang pasti juga akan menunjang bagaimana aktivitas dari SMA Negeri 2 Kediri yang saat ini. Kemudian ada MGMP Kota Kediri, ada OSIS dan MPK, kemudian ada PGRI dan ekstrakurikuler. Mengambil kebijakan dan membuat kebijakan di sini bukan hanya tentang kepala sekolah saja, tetapi kebijakan yang berasal dari pemerintahan Kota Kediri, kemudian cabang dinas pendidikan wilayah Kediri, kerjasama dengan RS Dahar Husada, kerjasama dengan Puskesmas Sukorame, kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri, kemudian yang keenam adalah kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kediri, kemudian yang ketujuh dengan PLN, kedelapan dengan kantor polisi dan Brimob, kesembilan dengan sejumlah universitas yang ada di lingkungan Kediri maupun yang ada secara nasional. Keniagaan, ke-11 adalah lembaga bimbingan belajar, ke-12 adalah lembaga psikologi. Untuk modal agama dan budaya ada, karena di SMA Negeri 2 Kediri ini berkaitan dengan agama ini cukup mayoritasnya memang Islam, tetapi juga ada penganut agama Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha, sehingga cukup banyak juga aktivitas keagamaan dan budaya yang dikembangkan oleh SMA Negeri 2 Kediri. Dan terkait dengan budaya ini sebagai salah satu wilayah di Jawa, maka tetap berusaha untuk mempertahankan tradisi lokal di Jawa. Nah, untuk aktivitas modal agama yang sudah sering kali dilakukan itu ada pondok Ramadan untuk penganut agama Islam, kemudian ada pondok kasih untuk penganut agama Kristen dan Katolik, kemudian dilakukannya sholat duha dan sholat Jumatan berjamaah, kemudian ada retreat untuk agama Kristen dan Katolik, kemudian ada unit TMA, kemudian ada unit UKK atau UKRIS. TMA, UKK dan UKRIS ini adalah semacam organisasi siswa. Kemudian ada peringatan Hari Besar Nasional, kemudian ada ekstrakurikuler Sora yang bahasa Jepang. Jadi meskipun kita tetap mempertahankan budaya lokal, tetapi juga tidak lupa bahwa kita harus mengikuti budaya global juga, salah satunya dengan kemampuan dalam berbahasa Jepang. Kemudian ada ekstrakurikuler karawitan dan tari tradisional, kemudian ada ekstrakurikuler bakti sosial untuk melatih kepedulian siswa terhadap teman maupun lingkungan yang ada di sekeliling. Kemudian adalah ekstrakurikuler Disnatalis Mada untuk menampilkan karya-karya dari siswa SMA 2 Kota Kediri. Kemudian ada bulan bahasa, Jumat Berkah dan kegiatan P5. Untuk modal fisik ada sejumlah fasilitas yang dimiliki, cukup banyak yang dimiliki. Yang pertama pasti ada ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling, 31 ruang kelas, masjid, aula, laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa dan komputer, kemudian perpustakaan, kantin, ruang UKS, MPK, OSIS, Paskibra, lapangan sepak bola atau lapangan upacara, lapangan voli, lapangan basket, tempat parkir, kamar mandi, wifi dan listrik. Kemudian untuk modal lingkungan atau alam, SMA Negeri 2 sendiri itu sudah memiliki yang namanya taman sekolah. Kemudian ada lapangan hijau, greenhouse dan kolam ikan,
yang dipergunakan untuk budidaya ikan lele. Kemudian di sekitar sekolah sendiri ada yang namanya Bukit Klotok dan ada Taman Kota. Kemudian juga ditunjang dengan adanya situs sejarah Puasela Manglen, Museum Airlangga, Gereja Barat, Jembatan Lama yang bisa menjadi salah satu tempat pembelajaran siswa juga, dan berdekatan dengan Sungai Brantas yang menjadi ciri khas dari wilayah kota Kediri. Untuk modal finansial, SMA Negeri 2 sendiri dalam mengoperasikan sekolah itu mendapatkan aset dari bantuan operasional sekolah yaitu BOS, kemudian ada BPOPP, partisipasi masyarakat atau Parmas, dari koperasi siswa dan aktivitas kantin. Nah, 7 modal ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah, sehingga kita ini tidak hanya melihat kekurangannya saja, karena sebenarnya tidak ada yang namanya kekurangan, hanya saja kita yang tidak teliti dalam atau tidak bisa memaknai apa saja yang sudah kita miliki. Dengan apa yang sudah dimiliki oleh SMA Negeri 2 Kediri ini, dan setelah saya petakan dan nanti juga saya mohon saran dari Bapak Ibu semuanya, ini bisa membuat sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi untuk ke depan, kan? Saya Bu. Oh iya, Pak Alfian. Iya, di situ terima kasih. Di situ nomor 1 ada total guru 74 orang ya. Nah, Ya. mungkin agar untuk lebih mempermudah dalam pemetaan, mungkin bisa diklasifikasi, misal guru matematikanya berapa, biologi berapa, rumpun yang IPA berapa, rumpun yang sosial berapa, dan rumpun bahasa ataupun yang lainnya. Jadi agar kita lebih mempermudah aja kalau misalnya kita bisa mengklasifikasikan untuk penggunaan secara berkelanjutan akan lebih mudah. Oh iya, terima kasih Pak Alfian ya. Betul sekali Pak Alfian, kalau tadi dipetakan, jadi ketika kita ingin membutuhkan guru apa, kita sudah tahu berapa jumlahnya. Ya, terima kasih Pak Alfian. Nanti saya akan tambah perwakilan, mungkin ada perwakilan dari wali murid ini ya. Mungkin seperti ini yang kita tahu, kegiatan di SMA itu banyak sekali nih, ekstra juga banyak sekali, yang mana kadang anak saya itu harusnya pulang itu kok belum pulang gitu loh ya. Jadi mohon mungkin wali kelas seandainya kalau memang ada tambahan itu bisa mengkomunikasikan ke orang tua, biar kita yang di rumah juga, walaupun kita sudah sebenarnya sudah WA, kadang nggak dijawab, mungkin akhirnya memang ada kesibukan di kegiatan apa. Jadi itu mungkin komunikasi antara sekolah dan orang tua lebih ditingkatkan. Dan satu lagi untuk web sekolah, karena banyak kegiatan, alangkah lebih baiknya itu selalu update tiap hari kalau bisa, atau seminggu sekali lah. Jadi karena kegiatannya saya tahu tiap hari itu sangat saya ini repot cek ini aneh ini ada ini banyak sekali, tapi kadang ya itu update-nya biar masyarakat luas juga tahu. Kan kita sudah tahu SMA ada itu sekolah yang besar ya, kegiatannya banyak. Oh ternyata saat ini ada web, oh iya ini tanggal ini ada ini seperti kemarin bulan puasa anak saya juga macak ini, hanya boleh kok macak ini. Oh iya bulan puasa ini seperti itu. Oke, terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Kurnia, saran dan masukan yang bagus juga untuk pemetaan. Tadi memang sekolah kita sudah punya paguyuban, mungkin nanti bisa lebih diaktifkan dengan wali kelas itu bisa memberi informasi, dan dari pihak sekolah, karena ini tadi saya tidak memasukkan ya karena adanya web sekolah, betul ini adalah model sosial kita untuk memperkenalkan apa yang terjadi yang terlaksana di SMA Negeri 2 Kediri. Oh ya, sekarang kita lanjut ke modal politik. Nah, monggo mungkin Pak Iso selaku Wakahumas bisa menyampaikan yang kurang dari bisa ya. dari modal politik yang akan saya tambahkan MOU dengan BNN, kelihatannya ini belum tulis ya. Kemudian MOU dengan Dispenduk Capil, kan mereka biasanya setiap tahun itu ke sini untuk mendata anak-anak yang
misalnya masuk 17 tahun. Kemudian MOU dengan Koramil, nah itu bisa ditambahkan. Kemudian MOU dengan apa ini depannya Mas itu Satpol PP. Nah, Terima kasih Pak Yusuf untuk masukannya terkait dengan modal politik yang belum ada di pemetaan saya. Kemudian untuk modal agama dan budaya, mungkin ada Bapak Ibu dari guru SMA 2 yang mau menambahkan. Oh ya, Bu Puput, silakan Bu Puput. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk modal agama dan budaya bisa ditambahkan untuk kegiatan kita setiap hari Jumat itu kan ada kegiatan infak keliling yang setiap hari Jumat dilakukan di SMA 2 Kediri. Mungkin bisa ditambahkan untuk memacu kegiatan anak-anak lebih produktif lagi. Terima kasih Bu Puput untuk masukannya. Ternyata ada modal agamanya ini pembiasaan untuk infak di hari Jumat. Untuk selanjutnya di modal fisik, ada yang mau menambah? Oh, iya dari Bu Yuni, monggo Bu Yuni. Terima kasih kesempatannya. Ini quality saja nih. Oh iya. Di situ tertulis formasi 31. Sekarang saya 30. Oh iya. Satu tingkat kita ada 12. Nggih. Jadi 36 kelas. Nggih, terima kasih Bu Yuni. Untuk modal lingkungan atau alam, mungkin dari warga setempat, Bu Kairunisa. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Indonesia Rahayu. Saya sebagai perwakilan dari masyarakat sekitar atau warga setempat sedikit memberikan masukan terkait bahwa keberadaan SMA 2 ini kebetulan adalah di lingkup sekolah-sekolah yang lain. Jadi selain di lingkup sekolah juga di lingkup perkantoran. Tentu saja ketika berangkat dan pulang bekerja dan sekolah pasti ada jam-jam rawan atau jam-jam macet. Nah, berdasarkan pengamatan saya selama bertetangga dengan SMA 2, itu sepertinya untuk SMA 2 itu parkir mobil siswanya itu masih berada di luar ya Bu ya. Nah, jadi saya kira untuk masukan saja itu nanti kalau tetap berada di luar pasti akan menambah atau mengganggu lalu lintas, betul. Pasti nanti kemacetannya juga akan semakin parah karena kalau sekitar pukul 6:30 sampai dengan 7:30 itu pasti terjadi macet-macetnya di sekitar jalan veteran itu. Nah, alangkah lebih baiknya untuk pihak sekolah mengatasinya dengan mungkin parkirnya bisa dimasukkan di area sekolah karena mengingat SMA 2 juga sangat luas sekali lahirnya. Begitu masukan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kairunisa sebagai perwakilan dari warga setempat. Nanti ini juga bisa menjadi hasil dari pemetaan saya dan perbaikan juga karena memang kelebihan dari SMA Negeri 2 Kediri. Kami juga sebenarnya punya ini nggih parkiran. Nanti mungkin saya akan berkaitan dengan pihak sekolah sehingga bisa mengurai permasalahan dan mendapatkan solusi terbaiknya. Untuk modal finansial, mboten enten nggih. Nggih, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk turut serta dalam kegiatan saya dalam forum pemetaan aset-aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Kediri. Jadi ada 7 aset yang kami miliki dan tadi ada beberapa saran dan masukan dari Bapak Ibu juga sebagai perbaikan dari aset yang sudah pemetaan yang sudah saya lakukan dengan kita bisa berkolaborasi seperti ini, kita bisa membuat SMA Negeri 2 Kediri ini bisa menjadi lebih baik. Kalau begitu saya akhiri untuk forum kali ini. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semoga kehadiran Bapak Ibu ini menjadi amal jariah. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih anak-anak sudah mau hadir di forum yang sudah Bunisa siapkan. Jadi di sini kan perwakilan dari beberapa kelas ya. Memang Bunisa tidak menghadirkan semua kelas di kegiatan ini, hanya perwakilan saja secara acak. Karena di sini Bunisa ini ingin mengajak kalian untuk berdiskusi melihat aset-aset yang dimiliki komunitas. Nah, ini maksudnya komunitas di sini nih sekolah kita ya, SMA Negeri 2 Kediri. Jadi biasanya ini kan kalian seringnya mengeluh ini nggak ada ini, nggak ada itu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di sini bisa pengen ngajak kalian untuk melihat apa sih yang sudah dimiliki oleh sekolah kita, dan ini akan menjadi kelebihan-kelebihan yang akan mendukung kegiatan belajar kalian. Tapi nanti kalau misalnya ada yang kurang pas dan lain sebagainya, aku mau memberikan saran dan masukan, itu kalian bisa loh ya. Karena ini balik lagi, kepentingan ini itu adalah untuk mendukung kalian di kegiatan belajar. Ya seperti itu. Jadi memang kita tuh nggak boleh sebenarnya melihat segala sesuatu itu dari segi yang negatif. Harusnya itu selalu positif. Biar apa? Biar ini kita tidak mudah putus asa dan selalu memiliki ide kreatif dalam mengembangkan sebuah inovasi. Nah, namanya aset itu gampangannya gini. Apa sih yang sudah kita miliki? Nah, di sini yang sudah dimiliki sama Semada itu ada beberapa tema. Yang pertama itu ada tentang manusia, kemudian sosial. Manusia itu ya aktivitas kita ini ya. Kemudian ada modal sosial itu bagaimana hubungan antara sekolah dengan pihak-pihak yang di sekeliling atau kalian dengan pihak-pihak yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian hubungan politik ini bukan kayak tentang partai politik ya, tetapi ini berkaitan tentang pengambilan kebijakan. Dan pengambilan kebijakan itu tidak harus tentang ketua, tetapi ketika kamu nanti mau bekerja sama, misalnya antar ekstrakurikuler, nanti ada perjanjiannya, itu namanya modal politik. Kemudian modal agama dan budaya, ini karena sekolah kita juga agamanya cukup banyak juga, ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik sama Kristen. Nah, ini juga sebuah aset agar kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa budaya. Budaya ini juga bukan hanya tentang Jawa aja, bukan tentang Indonesia aja, tetapi aktivitas di kehidupan sehari-hari. Kemudian modal fisik. Nah, kalau modal fisik ini terkait dengan bangunan, kayak misalnya kita meja seperti ini. Nah, kalau modal lingkungan ini adalah lingkungan yang ada di sekeliling kita. Jika punya Semada ini punya apa aja seperti itu. Dan modal finansial itu artinya sumber dana yang dimiliki oleh sekolah. Nah, di sini modal manusianya selain pastinya ya ada yang namanya Bapak Ibu dan guru. Kemudian ada juga yang namanya tenaga kependidikan. Jadi kalau kalian ketemu tenaga kebersihan, petugas keamanan, perpustakaan KFKT ataupun juga yang ada di depan tata usaha, ini namanya adalah tenaga pendidik. Jadi memang akan membantu kalian bukan untuk di dalam kelas tapi surat menyurat. Ada komite sekolah dan di sini ada total siswa. Jadi jumlah siswanya itu ada 1.307 dan ada yang namanya pengawas sekolah untuk melihat sudah sesuai enggak jalannya kegiatan. Jadi manusia ini terkait dengan siapa yang menjalankan kegiatan yang ada di SMA 2 Kediri. Kemudian kalau modal sosial ini adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan tujuan menambah wawasan, menambah komunitas, dan kita ini bisa mendapatkan pembaruan. Kalau kita nggak pernah berhubungan sama siapapun kan kita nggak tahu apa yang terbaik dan yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini modal sosialnya itu pasti adalah paguyuban orang tua yang orang tua kalian bergabung. Kemudian ada alumninya Semada sendiri yang kita tahu sendiri alumni Semada ini cukup banyak dan beragam profesinya, ada di berbagai bidang. Kemudian kalau untuk Bapak Ibu guru itu ada MPMP, kalau untuk kalian ini ada OSIS dan MPK. Kemudian ada MPK untuk Bapak Ibu guru dan ada ekstrakurikuler untuk kalian mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, kemudian nih kalau di modal politik, ini kalau di sekolah kita ini udah punya loh ya beberapa hubungan dengan lembaga terkait, membuat kesepakatan seperti dengan rumah sakit, dengan dinas-dinas yang ada di Kota Kediri. Ini kalau sekolah, tapi kalian itu juga bisa loh membuat
kebijakan kalau kalian mau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, misalnya mewakili unit atau antar kelas kalian dengan pihak sekolah, misalnya kalau kalian bikin proposal nih, itu juga termasuk ke dalam modal politik. Kemudian nih modal agama dan budaya, ini segala aktivitas yang ada di sekolah kita terkait agama dan budaya. Ada pondok Ramadan, kalau yang muslim, pondok Asatria Nasrani, itu untuk berkaitan dengan agama. Kemudian budaya, ini juga ada sora kalau mau yang bahasa asing seperti itu. Kemudian ada karawitan untuk yang tradisional, ada baksos ini ya untuk melatih hubungan sosial antar sesama, ini masuk ranah budaya sebenarnya. Kemudian juga ada kegiatan P5 dan bulan bahasa seperti yang kalian sudah lakukan sebelumnya. Kemudian modal fisik ini jelas nih ya, kalian sudah merasakan semuanya apapun fasilitas yang ada di sekolahan seperti itu. Ada laboratorium untuk belajar, kemudian ada ruang UKF untuk kesehatan, MPK, OSIS, yang paling disukai pasti kantin ya. Buat tempatnya jajan, kalau mau mencerdaskan otak berarti masuknya ke perpustakaan. Terus yang hobinya olahraga juga terfasilitasi dengan adanya sejumlah lapangan, ada wifi juga. Nah kemudian kalau modal lingkungan itu adalah taman sekolah. Kita punya taman sekolah, ada lapangan hijau juga, ada greenhouse, kolam ikan, lele. Kemudian kita ini kebetulan juga berdekatan dengan Bukit Klotok, yang di dalam Bukit Klotok itu juga ada Puasela Manglen, Museum Airlangga, Gereja Merah, Sungai Berantas juga ada. Dan modal finansial, karena tidak mungkin sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada sokongan keuangan. Nah di sini ini keuangan sekolah kita itu kalian juga bisa menikmati sarana dan prasarana sampai saat ini itu karena ada bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian ada BPOPP, ini dana dari provinsi, kemudian ada Parmas nih ya, kalau orang tua kalian menyumbang partisipasi agar pembelajaran kalian juga berjalan dengan lancar. Ada koperasi siswa dan ada kantin. Nah itu ya, jadi tempat-tempat yang menghasilkan uang. Atau kalau di kelas kalian ada apa? Uang kas. Nah itu juga modal finansial yang yang untuk menjalankan aktivitas kalian yang ada di dalam sekolah. Jadi memang 7 hal itu tadi, meskipun tidak dalam komunitas besar, ini kan komunitasnya sekolah, tapi kalian juga bisa pakai komunitas kelas, komunitas unit untuk bisa memetakan apa sih apa yang dimiliki, dan dari yang sudah didata itu jangan dilihat apa yang kurang, tetapi bagaimana bisa mengoptimalkan lagi sehingga ini bisa memberi dampak positif. Nah, sampai sini mungkin dari penyampaian misalnya ada saran yang bisa disampaikan. Mungkin nih biar tahu nih, tadi kan versinya Bunisa, kalau versinya kalian nggak usah malu-malu kan di sekolah kita juga. Mungkin ada saran di bagian model fisik kan kita kan ada toilet itu. Iya. Nah itu ada bagian di mana kita kan membutuhkan air, di mana itu biar tidak masuk pelajaran, yang misalnya hari Sabtu atau Minggu itu kan kita bisa membutuhkan air, tapi kadang-kadang air di sekolah kita tuh kadang-kadang mati, mungkin karena tidak ada petugasnya atau bagaimana. Oh, jadi sarannya air dicukupi ketika ada kegiatan kalian di hari Sabtu Minggu. Jadi kalau di kamar mandi ini biar tidak kekurangan air. Ya. Oke. Terima kasih Evelyn sudah memberikan saran juga. Ini belum ada ya tadi, berarti modal air aset ya. Ada lagi yang mau menambahkan terkait dengan mungkin politik nih, apa yang nggak ada di misalnya kita ini kerjasamanya, atau mungkin kalian dari perwakilan unit yang ekstrakurikuler pernah nggak berhubungan sama dinas tertentu gitu? Oh, dengan PMI. Oh, dengan PMI. Ngapain kalau sama PMI? Biasanya kan kalau ada kegiatan PMI itu kan akan bekerja sama dengan PMI, terutama untuk kegiatan penyiaran. Itu karena kan kita juga diberikan materi oleh pihak PMI juga. Oh, untuk latihan kerja sama-sama ke unit PMR ya? Iya, mulai kita juga ada screening yang sama. Oh, donor darah ya. Oh ya. Terima kasih.
Jadi di modal fisik itu kan ada perpustakaan. iya. Nah, kalau biasanya waktu kemarin-kemarin saya mau pinjam buku, itu saya mau pinjam buku kimia kelas 11. Tapi katanya itu buku kimianya udah habis dipinjam. Jadi mungkin buat perpustakaan bisa menambah stok bukunya biar siswa yang mau pinjam itu nanti bisa kebagian. Oh, iya. Oke, terima kasih gajian. Nanti ini bisa ditambahkan ke modal fisik juga ya, perpustakaan dengan buku yang ditambahkan jumlahnya untuk mempermudah kalian belajar. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Sepertinya cukup. Oh ya, ya untuk ikut berdiskusi sama Bu Nisa. Jadi Bu Nisa ini juga perlu saran dari kalian dalam berdiskusi terkait akses yang dimiliki sekolah agar apa yang terjadi di sekolah kita itu kembali lagi kepada kalian yang merasakan, kalian yang belajar. Kalau tidak nyaman, ya ini kan akan mempengaruhi proses belajar juga. Ya sudah, terima kasih ya anak-anak, terima kasih buat Faik, terima kasih buat Safa, Gadi, Evelyn sama Tiara yang sudah hadir di kegiatan diskusi ini. Kalau gitu kalian bisa kembali ke kelas dan melanjutkan aktivitasnya. Kalau bisa akhir ya, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.